Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salamaki tapadah salama. Halo kawan muda sahabat budaya dimanapun Anda berada. Perkenalkan saya Faisal dari Balai Pelestarian Nilai Budaya Sulawesi Selatan. Kali ini kita akan membahas tentang PPKD, Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dari 3 provinsi, yaitu Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Tenggara sebagai wilayah kerja Balai Pelestarian Nilai Budaya Sulawesi Selatan. Namun demikian, sebelum kita membahas PPKD, perlu kita menyimak apa sih yang melatari begitu pentingnya PPKD untuk disusun dan dimiliki oleh setiap kabupaten kota dan provinsi di seluruh Indonesia. Kawan muda, sahabat budaya, yang pertama adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang diamandemen Pasal 32 ayat 1. Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budaya. Oleh karena kebudayaan itu sangat luas, maka perlu ada undang-undang yang mengatur dan menata agar supaya pemajuan kebudayaan itu lebih terarah, tercapai sesuai dengan cita-cita yang kita harapkan bersama. Maka lahirlah Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan. Apa itu pemajuan kebudayaan? Pemajuan kebudayaan adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan. Agar supaya pelaksanaan atau upaya pemajuan kebudayaan ini lebih terstruktur, lebih terarah, maka disusunlah, dirumuskanlah objek pemajuan kebudayaan. Seperti di dalam pasal 5 disebutkan bahwa objek pemajuan kebudayaan meliputi 10 objek, yaitu tradisi lisan, manuskrip, adat istiadat, ritus, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, seni, bahasa, permainan rakyat, dan olahraga tradisional. Agar supaya objek pemajuan kebudayaan ini bisa terlaksana dengan baik, maka di dalam pasal 8 disebutkan bahwa pemajuan kebudayaan berpedoman pada PPKD, Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kabupaten Kota, PPKD, Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Provinsi, Strategi Kebudayaan, dan Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan. Namun kali ini kita hanya membahas tentang PPKD, yaitu PPKD Provinsi. PPKD Kabupaten Kota merupakan simpulan atau gabungan di dalam PPKD Provinsi. Kawan muda sahabat budaya, kita bisa melihat bagaimana PPKD Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan dengan luas wilayah 45.764,53 km bujur sangkar. Jumlah kabupaten kota ada 24. Jumlah penduduk secara keseluruhan 8.771.970 jiwa. Itu data tahun 2017. Sedangkan suku bangsa yang utama di selatan itu ada 3, yaitu Bugis, Makassar, dan Toraja. Sedangkan lembaga pendidikan di bidang kebudayaan ada 9
sederajat SMA atau SMK dengan jurusan Tata Boga, Jasa Boga, Tata Busana, Seni Musik, Seni Tari, Seni Rupa, Pariwisata, Usaha Perjalanan, Wisata. Kemudian ada 7 universitas dengan jurusan sejarah, sosiologi, antropologi, arkeologi, bahasa, seni, tata busana, tata boga. Kemudian ada 2 institusi atau akademi dengan jurusan desain interior, TV, teater, tata boga. Kemudian ada 2 sekolah tinggi dengan jurusan sosiologi dan sejarah. Selanjutnya adalah data objek pemajuan kebudayaan. Pertama, manuskrip. Ada 27 manuskrip yang biasa di Sulawesi Selatan disebut dengan naskah lontera. Yaitu ada 10 yang masih berkembang, kemudian ada 2 yang kurang berkembang, dan ada 15 yang tidak berkembang. Dengan jumlah SDM atau lembaga kebudayaan yang masih kurang. Tidak disebutkan jumlahnya, tapi masih kurang. Kemudian sarana dan prasarana penempatan naskah kuno ini adalah perpustakaan, museum, dan arsip provinsi. Adapun permasalahan yang dihadapi oleh Sulawesi Selatan, di antaranya adalah kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya nilai lontara. Kemudian yang direkomendasikan ada 3, yaitu pembinaan, pemanfaatan, dan pengembangan lontera itu sendiri. Yang kedua adalah tradisi lisan, yang jumlahnya ada 69. Yang berkembang ada 5, yang kurang berkembang ada juga jumlahnya 5, dan yang tidak berkembang jumlahnya 59. Adapun SDM dan lembaga kebudayaan sangat kurang. Kemudian sarana dan prasarana masing-masing tempat yang menjadi kegiatan. Kemudian permasalahan yang dihadapi di antaranya belum tersedianya data lengkap, detail, dan menyeluruh. Kemudian yang direkomendasikan adalah pembinaan, pemanfaatan, dan pengembangan tradisi lisan itu sendiri. Selanjutnya adalah adat istiadat. Terdapat 62 objek, yang berkembang terdapat 55 objek, yang kurang berkembang ada 5, dan yang tidak berkembang ada 2 objek. Sedangkan SDM dan lembaga kebudayaan jumlahnya juga masih sangat kurang. Kemudian sarana dan prasarana masing-masing tempat yang menjadi kegiatannya. Permasalahan yang dihadapi diantaranya belum tersedianya data lengkap, detail, dan menyeluruh. Sedangkan rekomendasi yang diharapkan adalah perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan adat istiadat itu sendiri. Selanjutnya adalah ritus yang jumlahnya 102 objek, yang berkembang ada 67 objek, yang kurang berkembang ada 26 objek, dan yang tidak berkembang ada 9 objek. Sedangkan SDM dan lembaga kebudayaan masih sangat kurang, sarana dan prasarana masing-masing di tempat yang menjadi kegiatan. Adapun permasalahan yang dihadapi, di antaranya belum tersedianya data lengkap, detail, dan menyeluruh. Sedangkan rekomendasi yang diusulkan adalah perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan ritus itu sendiri. Selanjutnya adalah pengetahuan tradisional. Terdapat 114 objek. Yang berkembang ada 81 objek,
Yang kurang berkembang ada 30 objek dan tidak berkembang ada 3 objek. SDM dan lembaga kebudayaan cukup banyak. Sarana dan prasarana masing-masing tempat yang menjadi kegiatannya. Sedangkan permasalahan yang dihadapi diantaranya belum tersedianya data lengkap, detail, dan menyeluruh. Sedangkan rekomendasi yang diusulkan adalah perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan pengetahuan tradisional itu sendiri. Selanjutnya adalah teknologi tradisional. Jumlahnya ada 49 objek. Yang berkembang ada 12 objek. Yang kurang berkembang ada 20 objek. Dan yang tidak berkembang ada 17 objek. SDM dan lembaga kebudayaan jumlahnya kurang. Sarana dan prasarana masing-masing tempat yang menjadi kegiatan. Sedangkan permasalahannya yang dihadapi diantaranya belum tersedianya data lengkap, detail, dan menyeluruh. Sedangkan rekomendasi yang diusulkan adalah perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan teknologi tradisional itu sendiri. Selanjutnya adalah seni. Jumlahnya 147 objek. Yang berkembang ada 30 objek. Yang kurang berkembang ada 61 objek. Dan yang tidak berkembang ada 56 objek. Sedangkan SDM dan lembaga kebudayaannya jumlahnya banyak. Sarana dan prasarana ada dewan kesenian, komunitas, dan sanggar. Sedangkan permasalahan yang dihadapi kurangnya SDM, tenaga pengajar, dan sarana latihan. Rekomendasi yang diusulkan adalah pembinaan dan pemanfaatan seni itu sendiri. Selanjutnya adalah bahasa. Terdapat 37 bahasa. Ada 4 bahasa yang berkembang. Ada 25 yang kurang berkembang. Dan ada 8 yang tidak berkembang, alias punah. Kemudian SDM dan lembaga kebudayaan jumlahnya banyak. Permasalahan yang dihadapi adalah belum merata di daerah sebagai bahan ajar. Rekomendasi yang diusulkan adalah pembinaan, pemanfaatan, dan pengembangan bahasa itu sendiri. Selanjutnya adalah permainan rakyat. Terdapat 101 objek. Ada 27 yang masih berkembang. Ada 59 yang kurang berkembang. Dan ada 16 yang tidak berkembang. SDM dan lembaga kebudayaan sangat kurang. Kemudian sarana dan prasarana masing-masing di tempat yang menjadi kegiatannya. Permasalahan yang dihadapi kurangnya sosialisasi, jarang dibuatkan event, dan kurang diminati. Sedangkan rekomendasi yang diusulkan adalah pembinaan, pemanfaatan, dan pengembangan permainan rakyat itu sendiri. Selanjutnya adalah olahraga tradisional. Terdapat 27 objek. Ada 12 yang kurang berkembang. Dan ada 15 yang tidak berkembang. SDM dan lembaga kebudayaan sangat kurang. Sarana dan prasarana, lapangan terbuka, peralatan milik komunitas. Permasalahan yang dihadapi diantaranya adalah kurangnya sosialisasi.
Rekomendasi yang diusulkan adalah pembinaan, pemanfaatan, dan pengembangan olahraga tradisional itu sendiri. Dan terakhir adalah cagar budaya. Terdapat 40 objek dan semuanya masih terpelihara. SDM dan lembaga kebudayaan kurang, sarana dan prasarana masing-masing tempat yang menjadi kegiatannya. Sedangkan permasalahan yang dihadapi adalah kurangnya SDM dan tenaga ahli di bidang itu. Sedangkan rekomendasi yang diusulkan adalah pembinaan, pemanfaatan, dan perlindungan cagar budaya. Kawan muda sahabat budaya, demikianlah PPKD Provinsi Sulawesi Selatan. Selanjutnya kita akan membahas tentang PPKD Provinsi Sulawesi Barat. Untuk Provinsi Sulawesi Barat, luas wilayahnya 38.067,70 km bujur sangkar. Ada 6 kabupaten kota di sana. Jumlah penduduknya 1.316.812 jiwa. Jumlah suku bangsa yang utama di sana ada 2, yaitu Mandar dan Mamasa. Selanjutnya, lembaga pendidikan bidang kebudayaan terdapat 45 SMK dengan jurusan tata boga, seni, kesenian, dan pariwisata. Kemudian ada 3 universitas dengan jurusan bahasa Indonesia dan bahasa asing. Selanjutnya data objek pemajuan kebudayaan. Pertama, manuskrip. Ada 29 manuskrip. SDM dan lembaga kebudayaan kurang, sarana dan prasarana, perpustakaan, museum, dan rumah penduduk sebagai pemilik naskah lontara. Kemudian permasalahan yang dihadapi diantaranya masih banyak tersimpan di rumah penduduk. Rekomendasi yang diusulkan adalah Pemda harus membuat perda terkait perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan manuskrip itu sendiri. Selanjutnya adalah tradisi lisan. Jumlahnya ada 69 objek. SDM dan lembaga kebudayaan sangat kurang. Sarana dan prasarana masing-masing tempat yang menjadi kegiatannya. Permasalahan yang dihadapi diantaranya semakin berkurang penutur karena tidak ada pewarisan. Rekomendasi yang diusulkan adalah melakukan kegiatan pendokumentasian. Yang kedua, melakukan pemetaan. Dan yang ketiga, mendorong generasi muda untuk mencintai tradisi lisan. Selanjutnya adalah adat istiadat. Terdapat 50 objek. SDM dan lembaga kebudayaan kurang, sarana dan prasarana masing-masing tempat yang menjadi kegiatannya. Sedangkan permasalahan yang dihadapi di Mamasa terdapat sejumlah komunitas adat yang belum mendapatkan kepastian hukum. Sedangkan rekomendasi yang diusulkan adalah adat istiadat yang berlaku di masyarakat hendaknya mendapat perhatian khusus dari semua kalangan. Selanjutnya adalah ritus. Terdapat 34 objek. SDM dan lembaga kebudayaan kurang, sarana dan prasarana masing-masing di tempat yang menjadi kegiatannya. Sedangkan permasalahan yang dihadapi adalah semakin berkurangnya pelaku yang sangat memahami tata cara pelaksanaan ritus. Sedangkan rekomendasi yang diusulkan adalah perlunya perhatian masyarakat dan pemerintah dalam alih generasi pengetahuan. Selanjutnya adalah pengetahuan tradisional.
Ini tidak ada di dalam PPKD Sulawesi Barat. Selanjutnya, teknologi tradisional. Terdapat 51 objek. SDM dan lembaga kebudayaan kurang, sarana dan prasarana masing-masing di tempat yang menjadi kegiatannya. Permasalahan yang dihadapi adalah penggunaan sandet sebagai teknologi tradisional pada masyarakat nelayan sudah mulai ditinggalkan, digantikan dengan perahu besar atau perahu lainnya. Sedangkan rekomendasi yang diusulkan adalah teknologi tradisional ini agar dapat dilestarikan dengan menggalakkan kembali penggunaannya. Selanjutnya adalah seni. Terdapat 75 objek. SDM dan lembaga kebudayaan banyak. Sarana dan prasarana, dewan kesenian, komunitas, dan sanggar. Permasalahan yang dihadapi adalah kesenian modern mulai melanda kesenian lokal, sementara ada beberapa seniman yang belum tahu pakem kesenian lokal lalu melakukan kontemporisasi sehingga terjadi reduksi nilai. Sedangkan rekomendasi yang diusulkan adalah mendokumentasi dan memetakan setiap karya seni. Selanjutnya adalah bahasa. Terdapat 34 objek. SDM dan lembaga kebudayaan jumlahnya banyak. Sarana dan prasarana, balai bahasa, kampus, sekolah, komunitas bahasa. Permasalahan yang dihadapi, penetrasi bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari semakin kuat, sehingga anak-anak lebih cenderung menggunakan bahasa Indonesia dibanding bahasa lokal. Rekomendasi yang diusulkan adalah pentingnya bahasa lokal digunakan dalam kehidupan keluarga dan dijadikan bahasa ajar di sekolah. Selanjutnya adalah permainan rakyat. Terdapat 32 objek. SDM dan lembaga kebudayaan kurang. Sarana dan prasarana masing-masing di tempat yang menjadi kegiatannya. Permasalahan yang dihadapi, permainan rakyat mulai ditinggalkan oleh anak-anak dan digantikan dengan permainan online. Rekomendasi yang diusulkan adalah mengaktifkan kembali permainan rakyat. Selanjutnya adalah olahraga tradisional. Terdapat 12 objek. SDM dan lembaga kebudayaan sangat kurang. Sarana dan prasarana, lapangan terbuka, peralatan milik komunitas. Permasalahan yang dihadapi, generasi muda tidak lagi melirik olahraga tradisional, lebih memilih olahraga yang berkembang di tanah air. Rekomendasi yang diusulkan adalah mengaktifkan kembali olahraga tradisional. Selanjutnya dan yang terakhir adalah cagar budaya. Terdapat 85 objek. SDM dan lembaga kebudayaan kurang, sarana dan prasarana masing-masing tempat yang menjadi kegiatan. Permasalahan yang dihadapi masih banyak benda cagar budaya yang belum terdata. Yang kedua, minimnya pengetahuan masyarakat tentang benda cagar budaya. Rekomendasi yang diusulkan melakukan pendataan secara lengkap. Kedua, melakukan sosialisasi. Sahabat budaya, demikianlah PPKD dari Provinsi Sulawesi Barat. Selanjutnya kita akan membahas PPKD Sulawesi Tenggara. Sulawesi Tenggara memiliki luas wilayah 16.787,18 km bujur sangkar. Jumlah kabupaten kota ada 17. Jumlah penduduknya 2.602.200
389 jiwa pada tahun 2017. Jumlah suku bangsa yang ada di Sulawesi Tenggara ada 5 suku bangsa utama, yaitu Tolaki, Mekongga, Buton, Munda, dan Bajo. Selanjutnya, lembaga pendidikan di bidang kebudayaan ada 9 SMK dengan jurusan Teknik Konstruksi Kayu, Jasa Boga, Busana Butik, Desain dan Produksi Kriya Tekstil, Desain dan Produksi Kayu, dan Tata Busana. Sedangkan ada 5 universitas dengan jurusan Sejarah, Sosiologi, Antropologi, Arkeologi, Tradisi Lisan, Sastra Indonesia, Sastra Arab, Bahasa Indonesia, dan Arsitektur. Dan ada 2 sekolah tinggi dengan bahasa Arab. Selanjutnya kita masuk kepada data objek pemajuan kebudayaan. Yang pertama ada manuskrip, yaitu ada 15 objek. SDM dan lembaga kebudayaan kurang jumlahnya. Sarana dan prasarana ada perpustakaan, museum, dan arsip provinsi. Permasalahan yang dihadapi diantaranya kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya nilai manuskrip. Rekomendasi yang diusulkan adalah pembinaan, pemanfaatan, dan pengembangan. Selanjutnya adalah tradisi lisan. Di Sulawesi Tenggara terdapat 348 objek. SDM dan lembaga kebudayaan sangat kurang. Sarana dan prasarana masing-masing tempat yang menjadi kegiatannya. Permasalahan yang dihadapi diantaranya belum tersedianya data lengkap, detail, dan menyeluruh. Rekomendasi yang diusulkan adalah pembinaan, pemanfaatan, dan pengembangan tradisi lisan itu sendiri. Selanjutnya adalah adat istiadat. Terdapat 38 objek. SDM dan lembaga kebudayaan kurang. Sarana dan prasarana masing-masing di tempat yang menjadi kegiatan. Permasalahan yang dihadapi diantaranya belum tersedianya data lengkap, detail, dan menyeluruh. Rekomendasi yang diusulkan adalah perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan. Selanjutnya adalah ritus. Terdapat 56 objek. SDM dan lembaga kebudayaan kurang, sarana dan prasarana masing-masing tempat yang menjadi kegiatan. Permasalahan yang dihadapi diantaranya belum tersedianya data lengkap, detail, dan menyeluruh. Rekomendasi yang diusulkan: 1. Perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan. Selanjutnya adalah pengetahuan tradisional. Jumlahnya ada 118 objek. SDM dan lembaga kebudayaan jumlahnya banyak. Sarana dan prasarana masing-masing tempat yang menjadi kegiatannya. Permasalahan yang dihadapi belum tersedianya data lengkap, detail, dan menyeluruh. Rekomendasi yang diusulkan adalah perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan. Selanjutnya adalah teknologi tradisional. Terdapat 61 objek. SDM dan lembaga kebudayaan jumlahnya kurang, sarana dan prasarana masing-masing tempat yang menjadi kegiatan. Permasalahan yang dihadapi diantaranya belum tersedianya data lengkap, detail, dan
menyeluruh. Rekomendasi yang diusulkan yaitu perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan. Selanjutnya adalah seni. Terdapat 150 objek. SDM dan lembaga kebudayaan jumlahnya banyak. Sarana dan prasarana, dewan kesenian, komunitas, dan sanggar. Permasalahan yang dihadapi diantaranya kurangnya SDM, tenaga pengajar, dan sarana latihan. Rekomendasi yang diusulkan adalah pembinaan dan pemanfaatan kebudayaan. Selanjutnya adalah bahasa. Terdapat 111 objek. SDM dan lembaga kebudayaan jumlahnya banyak. Sarana dan prasarana, balai bahasa, kampus, sekolah, dan komunitas bahasa. Permasalahan yang dihadapi diantaranya adalah belum merata di daerah sebagai bahan ajar. Rekomendasi yang diusulkan adalah pembinaan, pemanfaatan, dan pengembangan kebudayaan. Selanjutnya adalah permainan rakyat. Jumlahnya 132 objek. SDM dan lembaga kebudayaan jumlahnya kurang. Sarana dan prasarana masing-masing tempat yang menjadi kegiatan. Permasalahan yang dihadapi diantaranya kurangnya sosialisasi. Rekomendasi yang diusulkan adalah pembinaan, pemanfaatan, dan pengembangan kebudayaan. Selanjutnya adalah olahraga tradisional. Terdapat 11 objek. SDM dan lembaga kebudayaan jumlahnya sangat kurang. Sarana dan prasarana, lapangan terbuka, peralatan milik komunitas. Permasalahan yang dihadapi diantaranya adalah kurangnya sosialisasi. Rekomendasi yang diusulkan adalah pembinaan, pemanfaatan, dan pengembangan kebudayaan. Dan yang terakhir adalah cagar budaya. Jumlahnya ada 200 objek. SDM dan lembaga kebudayaan jumlahnya kurang. Sarana dan prasarana masing-masing tempat yang menjadi kegiatan. Permasalahan yang dihadapi diantaranya kurang SDM, tenaga pendaftaran, dan tim ahli. Rekomendasi yang diusulkan adalah pembinaan, pemanfaatan, dan perlindungan kebudayaan. Kawan muda sahabat budaya, itulah tadi PPKD dari Provinsi Sulawesi Tenggara. Selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana kontribusi BPMB Sulawesi Selatan dalam pemajuan kebudayaan. Kita akan melihat bagaimana kontribusi Balai Pelestarian Nilai Budaya Sulawesi Selatan di dalam hal pemajuan kebudayaan. Sebelum kita membahas itu, perlu kami jelaskan dulu profil BPMB Sulawesi Selatan. BPMB Sulawesi Selatan merupakan salah satu UPT, Unit Pelaksana Teknis, Direktur Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. BPMB Sulawesi Selatan terbentuk pada tahun 1981. Waktu itu bernama Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional, disingkat BKSNT. Pada tahun 2012 terjadi perubahan nomenklatur menjadi Balai Pelestarian Nilai Budaya atau biasa disingkat dengan nama BPNB. Kawan muda sahabat budaya, berdasarkan Permendikbud Republik Indonesia nomor 40 tahun 2015, pasal 2 menyebutkan bahwa BPMB mempunyai tugas melaksanakan pelestarian terhadap
aspek-aspek tradisi, kepercayaan, kesenian, perfilman, dan kesejarahan di wilayah kerja BPMB Sulawesi Selatan. BPMB Sulawesi Selatan melaksanakan berbagai kegiatan, meliputi pertama pengkajian terhadap 10 objek pemajuan kebudayaan dan terkait juga dengan sejarah, perjuangan, dan biografi pahlawan. Yang kedua adalah pencatatan warisan budaya tak benda yang disingkat dengan WBTB. Setiap tahun diharuskan mencatat minimal 100 mata karya budaya. Yang ketiga adalah penerbitan buku. Setiap tahun diharapkan BPMB menerbitkan minimal 10 judul buku dengan jumlah eksemplar masing-masing 300. Selanjutnya adalah penerbitan jurnal. BPMB Sulawesi Selatan memiliki 2 jurnal, yaitu Walasuji dan Pangandaran. Setiap tahun menerbitkan 2 edisi setiap jurnal. Selanjutnya lawatan sejarah daerah. Kegiatan ini melibatkan guru sejarah dan siswa SMK atau SMK di 3 wilayah provinsi, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Tenggara. Dengan jumlah peserta rata-rata 70 orang. Kegiatannya adalah mengunjungi objek-objek bersejarah yang ada di wilayah di mana kegiatan itu dilakukan. Selanjutnya adalah jejak tradisi daerah. Pesertanya juga sama, siswa SMA atau SMK di 3 provinsi. Dengan jumlah peserta rata-rata 70 orang. Kegiatannya adalah mengunjungi objek-objek budaya atau tradisi di mana kegiatan itu dilakukan. Selanjutnya adalah kemah budaya dengan peserta dari siswa SMP. Dengan jumlah peserta sebanyak 250 orang dari daerah atau di sekitar daerah di mana kegiatan kemah budaya itu dilakukan. Kegiatannya berkemah seperti biasa, tetapi kita masukkan konten budaya seperti tari-tarian, permainan rakyat, masak-memasak, karnaval, dan berbagai kegiatan-kegiatan lainnya. Dan itu dilombakan supaya lebih menarik bagi peserta. Selanjutnya adalah seniman masuk sekolah dengan mengajak seniman yang sudah senior berpengalaman untuk mengajar di sekolah terkait dengan tari-tarian dan musik. Selanjutnya adalah belajar bersama maestro. Dalam kegiatan ini kita mengundang siswa SMA atau SMK dengan cara seleksi dari seluruh wilayah BPMB, yaitu Provinsi Selatan, Barat, dan Tenggara, untuk terlibat di dalam kegiatan ini. Yang mengajar di dalam kegiatan ini adalah maestro yang telah mendapat sertifikasi dari pemerintah. Selanjutnya adalah belajar bersama Pandrita Lopi. Kebetulan perahu pinisi sebagai karya budaya orang Bugis, orang Sulawesi Selatan, telah mendapat pengakuan UNESCO. Oleh karena itu perlu kita lestarikan. Melalui belajar bersama Pandrita Lopi, kita mengajak kepada anak-anak siswa SMA, SMK yang ada di Kabupaten Bulukumba untuk belajar kepada ahli pembuat perahu. Selanjutnya adalah bioskop keliling. Kemudian pameran budaya. Selanjutnya adalah festival multikultur. Festival multikultur ini kita bekerja sama dengan seluruh BPMB se-Indonesia melakukan
festival tari dan musik. Selanjutnya adalah festival film pendek. Di dalam festival pendek ini ada 2 kegiatan, yaitu workshop pembuatan film pendek, kemudian ada lomba film pendek. Selanjutnya adalah produksi video konten kebudayaan. Ini kita memanfaatkan medsos yang kita miliki agar supaya video-video pendek itu kita bisa upload di situ. Selanjutnya adalah Gauma Raja. Gauma Raja yang kita lakukan kemarin di Pantai CPI, Center Point of Indonesia, dengan melibatkan ada 36 sanggar yang ada di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, dengan melibatkan sekitar 500 seniman. Selanjutnya adalah talkshow di TV dan radio. Kemudian ada lomba cerita rakyat dengan melibatkan siswa SMA, mahasiswa, dan umum. Selanjutnya, fasilitasi dan kemitraan terhadap komunitas budaya. Tahun ini kita mengutamakan kepada komunitas budaya yang terdampak akibat pandemi COVID-19. Jumlahnya sekitar ada 70-an komunitas budaya yang akan difasilitasi. Sekira itu gambaran tentang bagaimana kontribusi BPMB Sulawesi Selatan dalam rangka pemajuan kebudayaan. Kawan muda, sahabat budaya, demikianlah tadi materi PPKD dan kontribusi BPMB dalam pemajuan kebudayaan. Semoga materi ini dapat menjadi referensi bagi peserta Kemah Budaya Kaum Muda dalam rangka merancang aplikasi dan prakarya di dalam kegiatan ini. Semoga bermanfaat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.